Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin ramai sekali di media sosial di Indonesia bahwa ada grup di media sosial orang-orang Korea yang bekerja di Indonesia yang isinya ternyata adalah umpatan, makian, ejekan terhadap orang Indonesia secara umum gitu. Ya, dikatakan orang Indonesia itu seperti ya hewan tertentu, kemudian agama yang dianutnya kemudian bermasalah, simbol-simbol agamanya bermasalah, suku-suku bangsanya aneh-aneh, bahkan secara fisik kulitnya begini dan begitu dan sebagainya gitu. Jadi itu diucapkan sama orang-orang Korea yang bekerja di Indonesia dengan judul medianya itu adalah Indosarang. Jadi cinta terhadap Indonesia, tetapi isinya seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Saya secara pribadi sangat tidak marah dengan pernyataan itu gitu. Jadi maksud saya gini Baraya, kalau ada negara lain katakanlah India atau Arab Saudi yang menjelekkan Indonesia, mungkin saya marah. Tapi saya akan mencoba untuk introspeksi, jangan-jangan memang apa yang mereka katakan itu benar dan kita cari solusinya seperti apa. Tapi tetap marah. Tapi kalau misalkan yang mengatakannya itu adalah orang-orang Korea Selatan, saya sama sekali tidak marah seperti itu. Saya cukup untuk masang senyuman joker. Kenapa seperti itu? Karena saya tahu endingnya, saya tahu siapa yang akan tertawa paling akhir. Simak videonya sampai tuntas, kita akan roasting balik orang-orang Korea. Yuk kita mulai. Sebuah disclaimer penting bahwa saya di sini di video ini tidak sedang menghujat orang-orang Korea yang ada di Indonesia atau orang Korea secara keseluruhan atau negara Korea sebagai institusi politik. Saya tidak menghujat itu semua. Saya bukan orang yang pendendam walaupun dikatain begini dan begitu. Tetapi saya ingin mengajukan beberapa data untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apa yang ada atau diisukan di Indosarang itu. Jadi begini Baraya, ini kita main data ya, Apakah orang-orang Korea itu rasis? Kita mulai dari pernyataan yang seperti itu. Korea bagaimanapun adalah salah satu negara yang paling rasis di seluruh dunia. Jadi masuk 10 besar jajaran negara paling rasis di dunia. Ada beberapa penelitian yang ini penelitiannya berkelanjutan. Misalkan di tahun 2014 itu 44% orang Korea tidak mau punya tetangga yang memiliki ras lain, yang memiliki warna kulit yang lain dan atau berbahasa yang lain. Itu 44%. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka memang tidak suka atau resisten terhadap orang-orang yang memiliki ciri-ciri fisik yang lain selain ciri fisik plastik yang mereka miliki gitu. Nah, tetapi memang harus diakui bahwa angkanya itu persentasenya itu turun. Jadi di tahun 2020-an itu angkanya turun jadi hanya sekitar 15%. Nah, berbeda dengan 15% yang orang Korea terhadap pihak yang lain, orang-orang atau pekerja-pekerja di Korea yang berasal dari luar negeri itu mengakui bahwa sekitar 69% di antara mereka pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan rasial. Jadi dipelototin dengan agak aneh, ya pokoknya mah diperlakukan dengan cara yang tidak menyenangkan. Nah, ini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa dalam konteks ini orang-orang Korea Selatan itu memang cenderung rasis. Tidak semua, tapi sempat hampir setengahnya, yang 44% itu kan hampir setengahnya ya. Begitu. Dan orang-orang Indonesia juga saya pikir gak usah resah dan gak usah GR kalau misalkan dirasisin sama orang-orang Korea Selatan, karena itu sudah mendunia gitu. Baraya cek misalkan orang-orang Thailand sampai sekarang itu merasa tidak suka sama orang Korea Selatan karena orang Thailand itu seringkali dirasisin sama mereka. Atau misalkan orang Filipina yang banyak bekerja di Korea Selatan itu mendapatkan diskriminasi yang luar biasa. Bukan hanya dirasisin atau mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kurang baik secara etik, mereka juga bahkan seringkali mendapatkan isu-isu mereka itu diperlakukan sebagai budak ketika mereka bekerja di sana gitu. Nah, jadi saya mohon maaf ya kalau misalkan ada isu bahwa orang-orang Korea Selatan yang tinggal di Indonesia itu memberikan ocehan-ocehan yang tidak menyenangkan, bernada rasis atau yang semacam itu, maka maklumi saja karena bukan hanya Indonesia yang seperti itu, tetapi mereka memperlakukan kepada semua orang seperti itu. Setidaknya ya datanya menyebutkan seperti itu. Tidak semua orang Korea, tapi sempat hampir setengahnya begitu kan. Itu data ya, bukan saya mencoba ngerosting. Itu memang data. Silakan Baraya cek, silakan Baraya cross check. Atau kalau misalkan Baraya memiliki kesempatan tinggal di Korea, Baraya juga bisa cek
Apakah seperti itu gitu kondisinya. Nah, kemudian ini juga bukan berasal dari narasi saya atau pernyataan saya, tetapi memang ada beberapa media-media yang kemudian mengutip dari beberapa jurnal dan penelitian-penelitian yang menyebut bahwa diskriminasi dan kekerasan atau perlakuan yang rasial yang ada di Korea itu sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi ada semacam fakta baru yang cukup menggelikan bahwa rasisme di Korea Selatan itu tidak hanya terkait dengan warna kulit. Jadi awalnya orang-orang mengira bahwa itu gara-gara warna kulit. Misalkan warna kulit saya tuh ya begini, coklat rada geheng gitu ya, sedangkan mereka warna plastik gitu. Ternyata bukan seperti itu gitu. Ternyata diskriminasi dan rasisme yang mereka tujukan itu justru kepada orang-orang yang mereka anggap fakir miskin. Mereka anggap berasal dari negara yang kurang maju, yang tidak berkembang. Nah, ini penelitiannya ada. Jadi misalkan ketika mereka berhadapan dengan orang kulit hitam misalkan, ternyata mereka baik saja dan sama sekali tidak diskriminatif terhadap mereka kalau orang kulit hitam itu berasal dari Amerika Serikat, atau rasismenya itu sangat-sangat rendah. Tetapi ketika diketahui bahwa yang berkulit hitam itu adalah orang Nigeria, maka mereka rasisnya luar biasa. Sekali lagi tidak untuk semua gitu ya, cuman sempat hampir setengahnya gitu, tidak untuk semua. Nah, ternyata seperti itu. Jadi bukan terhadap, ya awalnya dikiranya itu adalah terhadap warna kulit, tetapi bukan warna kulit, tetapi mereka itu takut terhadap simbol-simbol kemiskinan. Makanya yang menjadi sasaran diskriminasi mereka dan rasisme mereka itu adalah orang-orang dari India, orang dari Pakistan, yang sudah jelas-jelas bisa diidentifikasi ciri-ciri fisiknya, atau mereka menganggap bahwa mereka bisa mengidentifikasi ciri fisiknya dan kemudian mengaitkan dengan apakah negara asalnya itu berkembang atau maju atau miskin atau terbelakang dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi juga kita main pada data dan penelitian ya, bukan gara-gara saya secara sengaja ngerosting atau balas dendam yang kemarin itu. Enggak seperti itu. Saya mah orangnya baik. Nah, di sini kita menemukan sesuatu yang unik bahwa rasisme di Korea Selatan itu mengkhianati namanya. Kan rasis itu berarti harus disesuaikan dengan kriteria ciri fisik seseorang gitu. Ini mah ciri fisik seseorang tetapi harus dikaitkan dengan nasib finansial seseorang itu, atau berasal dari negara manakah dia, apakah negara yang dimaksud memiliki finansial yang baik atau tidak. Ternyata dari situ. Nah, kan ini unik gitu, kok bisa rasismenya kayak gini gitu, kenapa nggak ciri fisik tapi malah nasib ekonomi dan sebagainya. Ternyata kemudian ada juga penelitian yang bisa kita hubung-hubungkan, yaitu bahwa orang Korea itu adalah ada di top 5 jajaran negara paling matre di dunia. Jadi paling matre yang dimaksud itu adalah bahwa mereka menganggap bahwa nasib yang baik dan tidak baik itu disesuaikan dengan akses mereka terhadap ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan seseorang dianggap sukses, dianggap hebat, dianggap berprestasi, tergantung pada seberapa banyak uang yang berhasil mereka kumpulkan gitu. Nah, ini masalahnya tuh begitu. Jadi ya tentu saja Korea bukan yang paling tinggi. Cina tentu saja itu yang adalah yang paling tinggi, yang menganggap segala kesuksesan dan sebagainya itu diukur dari uang gitu. Cina itu sampai 71% gitu warganya berpandangan seperti itu. Tapi Korea termasuk jajaran 5 besar dari negara-negara yang dalam tanda kutip itu sangat matre itu. Nah, apakah ini buruk? Itu kan sesuai dengan hak asasi mereka, dan ya wajar-wajar saja kalau misalkan seseorang berpandangan bahwa uang itu adalah sangat penting. Ya memang uang itu sangat penting, cuman maksudnya gini Baraya, uang itu harus kita anggap tetap sebagai sesuatu barang yang proporsional atau dilihat secara proporsional. Bahwa sejatinya kita tuh gak pernah butuh uang. Kita hanya butuh uang karena dia itu bisa menjadi alat tukar untuk apa yang kita mau, termasuk dalam hal ini sumber-sumber atau akses-akses kebahagiaan. Jadi uang itu nggak guna, dia hanya berguna ketika bisa dijadikan alat tukar untuk misalkan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, bisa jadi sombong-sombongan ke orang dan kemudian kita puas gitu kan, itu dengan uang bisa seperti itu. Nah, dan sampai sebatas itu wajar dan nggak jadi masalah. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah ketika ada orang yang terlalu matre, cukup matre sedemikian sehingga membalik kondisinya. Jadi dia rela untuk mengorbankan kebahagiaannya demi uang. Nah, ini kan aneh gitu. Kan sekali lagi yang dibilang tadi, kita butuh uang itu adalah untuk ditukarkan dengan sumber-sumber kebahagiaan kita. Jadi uang itu adalah alat tukar gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah orang Korea banyak yang melakukannya dengan cara dibalik gitu. Jadi bukan uang untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka malah berpikir bahwa kebahagiaan itu harus dikorbankan demi mendapatkan uang gitu. Lah, kalau gitu
Terus uangnya buat apa kalau misalkan nggak bahagia, kan gitu pertanyaannya. Tapi yang terjadi di Korea itu banyak sekali. Kita mulai dari hal yang sangat sederhana, misalkan begini. Anak-anak di Korea hidup dalam penderitaan yang sangat sedemikian sehingga angka bunuh diri di antara anak-anak itu sangat tinggi, stresnya sangat tinggi sejak mereka anak-anak. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk mengikuti jenjang pendidikan yang benar-benar beribet. Durasinya lama banget, dari jam 8 mereka masuk sekolah sampai jam 5 mereka pulang, dan setelah itu pun mereka disunahkan untuk ikutan program bimbingan belajar begini dan begitu sampai jam 12 malam. Ya, yang sampai jam 12 malam itu nggak wajib, tetapi karena mereka itu ditekan dengan ujian yang luar biasa susah, dengan sistem yang sangat-sangat ngejelimet, makanya kebanyakan orang Korea yang anak-anak itu, anak sekolah itu terpaksa juga harus ngikutin bimbel sampai jam 12 malam gitu. Bayangin, sekolah sampai jam 12 malam, kemudian mereka pulang ke rumah, kemudian jam 8 pagi mereka harus berangkat lagi ke sekolah. Artinya apa? Koneksi dengan keluarga itu sangat-sangat renggang, kemudian mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman juga sangat renggang, mereka buat pacaran aja nggak ada waktu. Pokoknya mah ujian, sekolah. Buat apa? Dipercaya bahwa sekolah itu, kalau kamu sekolah baik nanti bakal dapat pekerjaan yang memadai sehingga kamu dapat uang. Gitu pikirannya tuh. Jadi bayangin aja, kebahagiaan kita itu dikorbankan demi untuk di masa depan mendapatkan pekerjaan yang akan menghasilkan uang. Ini menurut saya sih udah keterlaluan gitu. Maksudnya ya, masa sih ada orang yang berani mengorbankan kebahagiaan hanya untuk dapat uang? Kan seharusnya orang paling matre pun kepikirannya adalah saya harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya biar itu membuat saya bahagia, kan gitu kan. Nah, kalaupun misalkan kemudian ada pernyataan berikutnya, ternyata orang-orang Korea itu setelah dia lulus sekolah dengan prestasi yang baik dan akhirnya dia bisa bekerja, ternyata pekerjaan itu pun membuat mereka itu stres luar biasa. Orang-orang Korea itu banyak sekali di antara mereka yang mati karena kecapean. Karena jam kerja mereka itu bisa sampai 18 jam sehari. Ya mereka sama pemerintahnya ya dibatasi, jangan lama-lama ya, cukup aja lah misalkan 11 jam sehari gitu ya, 10 jam sehari, tapi itu aja udah gila gitu ya. Ini mereka kerjanya sampai 16 sampai 18 jam sehari, kerjanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi libur dikasih hari Minggu doang, kemudian dengan cuti yang sedikit dan sebagainya. Jadi mereka kerjanya tuh bener-bener ekstra. Untuk apa gitu? Untuk kaya. Coba kalau misalkan kita bandingkan dengan negara-negara Skandinavia gitu. Negara-negara Skandinavia itu tingkat kemakmurannya 2-3 kali lipat lebih daripada Korea Selatan, tetapi jam kerja mereka itu sepertiganya. Jadi baraya main misalkan ke Jerman. Ini rata-rata anak sekolah itu di sana kurang dari 5 jam sehari untuk sekolah, dan kerjanya mereka itu, ini untuk Jerman gitu ya, ya 6 jam itu udah rata-rata di sana gitu, 6 jam sehari, pulang hari Jumat, beres hari Jumat atau hari Kamis. Bahkan di Swiss, di negara-negara Skandinavia juga seperti itu gitu, di Finland atau di Norway, di Sweden yang seperti itu begitu. Nah, ini ngapain juga Korea kerjanya 3 kali lipat lebih banyak sampai 16 jam sampai 13 jam gitu untuk mendapatkan kemakmuran yang ya mereka juga sebenarnya makmurnya juga pas-pasan, makanya tingkat stres mereka itu tinggi gitu. Mereka kerja keras demi penghidupan sampai mati gitu. Jadi kan ironi gitu ya. Sekali lagi saya nggak menyebut semua orang Korea seperti itu, tetapi datanya baraya bisa silahkan cek, bisa konfirmasi, bisa langsung datang ke sana tentang betapa gila kerjanya orang-orang Korea. Tetapi gila kerja itu tidak didasarkan pada keinginan murni secara pribadi, tetapi karena sistemnya sudah seperti itu gitu. Kan ngeri gitu. Nah, mereka dapat apa dari situ? Dapat uang, misalkan katakanlah dapat uang. Kapan waktu mereka untuk berlibur? Gak ada. Kapan waktu mereka untuk berkencan? Gak ada. Kapan mereka punya waktu untuk nongki-nongki dengan teman? Juga gak ada gitu. Jadi buat apa duitnya? Malah sakit, malah kerja, tipes, meninggal gitu. Di Korea banyak sekali orang yang meninggal gara-gara capek kerja. Dan saking matreknya mereka terhadap upaya untuk mendapatkan akses terhadap ekonomi dan sebagainya, Korea adalah satu-satunya negara di mana gender itu perang. Jadi ada perang antar gender, antar laki-laki dan perempuan, itu perang untuk mencari penghidupan yang makmur sebanyak-banyaknya gitu.
Dan ini kemudian para feminis di sana mengeluarkan semacam slogan 4B gitu ya, bahwa mereka tidak akan berkencan dengan pria, mereka tidak akan melahirkan anak, mereka tidak akan melakukan aktivitas seksual dengan pria, dan mereka apa satu lagi ya, pokoknya mah semua gitu, semua sumber kebahagiaan wanita mereka tolak gitu. Demi apa? Demi persaingan kerja. Ya misalkan saya atau misalkan cowok-cowok gitu ya, misalkan ya, sangat bahagia, tetapi kebahagiaan itu kan diantaranya adalah berdasarkan pada keberadaan lawan jenis yang menemani kita. Ya secara biologis manusia memang seperti itu. Di Amerika Serikat bahkan feminis paling ekstrim sekalipun itu tidak langsung mewujud dalam gerakan besar persaingan gender laki-laki dan perempuan gitu. Jadi misalkan feminis-feminis di Amerika Serikat, karena mereka menolak objektifikasi perempuan oleh laki-laki, maka mereka tetap melakukan aktivitas seksual, tetapi aktivitas seksual itu dengan laki-laki mereka upayakan sebisa mungkin agar mereka itu tidak hanya menjadi objek. Jadi mereka enak, isi cowoknya juga enak gitu, atau mereka lebih enak gitu dan sebagainya lah. Tapi kalau misalkan yang di Korea itu sampai gak mau punya anak, bikin tagline, saya nggak mau punya anak gitu, saya nggak mau kencan sama laki-laki, saya nggak mau apa dan sebagainya gitu. Jadi ini sudah sangat ekstrim. Kenapa seperti itu? Nah ternyata ini masalahnya adalah dari kerjaan gitu. Jadi laki-laki dan perempuan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan karir tertinggi sampai mereka itu perang antar gender gitu. Jadi kan di Korea itu sejak mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, tradisi-tradisi kuno itu masih bertahan. Di antaranya adalah bahwa kalau misalkan si laki-laki sudah selesai sekolah, maka dia wajib militer, kemudian mereka akan ditempatkan di perusahaan di level yang lebih tinggi gitu. Jadi jabatan-jabatannya lebih tinggi dan lebih berpengaruh gitu. Nah, sedangkan yang perempuan itu terhalangi untuk itu gitu. Jadi udah lulus SMA, mereka langsung bekerja, tapi bekerjanya itu jadi yang bawah-bawah gitu. Nah, ini diskriminasi terhadap perempuan di Korea itu sangat-sangat kuat gitu. Gara-gara apa? Gara-gara si laki-laki itu takut mendapatkan persaingan di dunia kerja dengan para perempuan. Karena laki-laki di Korea itu sangat takut terhadap persaingan dengan perempuan, maka mereka mendiskriminasikan perempuan supaya tempatnya tidak setara atau tidak lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ini kemudian dibalas oleh para feminis perempuan di Korea dengan pokoknya habis-habisan kerja, pokoknya mandiri, bahwa saya tidak butuh laki-laki, bahwa seseorang dianggap keren, dianggap hebat itu adalah ketika dia tidak bergantung pada siapapun, dan karena itu dia tidak akan memberikan kesenangan pada siapapun tanpa seizinnya. Dan karena misalkan si laki-lakinya itu adalah pesaingnya, maka si perempuan-perempuan itu gak akan pacaran, gak akan nikah, gak akan punya anak dengan si laki-laki itu. Ini benar-benar gila baraya. Bahkan sumber kenikmatan biologis yang paling mendasar bagi manusia itu menjadi dipertanyakan dan hilang relevansinya di Korea gara-gara semua orang berebut untuk mendapatkan penghidupan, mencari nafkah. Kan gila gitu. Gimana semenderitanya ada orang-orang di sana yang kerjanya full udah kayak robot aja kayak gitu kan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya adalah sekarang Korea Selatan mengalami minus populasi. Jadi angka kematiannya lebih banyak daripada angka kelahirannya, karena orang-orangnya sibuk kerja, udah nggak kenal cinta, udah nggak kenal apa-apa, bahkan mereka tidak memiliki waktu luang. Bahwa sinetron-sinetron Korea itu lebih banyak ditonton di Indonesia daripada di Korea dan sebagainya. Yap, begitu ceritanya. Dan karena itulah akhirnya mereka tidak punya anak karena sibuk ini itu gitu ya. Setelah tidak punya anak, akhirnya apa? Yang matinya lebih banyak daripada yang lahirnya. Akibatnya apa? Orang-orang di usia produktif itu terus-menerus berkurang di Korea. Dan akhirnya apa? Tahun 90-an mereka naik melesat ekonominya. Tahun 2000-an melesat dengan perusahaan-perusahaan besarnya. Setelah tahun 2010, datar gitu. Indonesia pertumbuhan ekonominya masih 5-6%, Korea itu paling 2% gitu. Apa? Karena apa? Ya karena pertumbuhan penduduknya minus gitu, dan mereka itu turun-turun. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk membujuk para perempuan untuk mau melahirkan atau berkeluarga dan sebagainya itu udah mentok gara-gara apa? Persaingan yang sangat luar biasa untuk mencari duit gitu. Kan mengerikan sekali yang ada di sana itu ya. Kita nggak nyalahin feminis di sana juga karena memang mereka didorong ya. Jadi tapi mereka itu anggaplah bereaksi gitu. Tetapi ya akhirnya kan menjadi benar-benar blunder gitu, benar-benar kacau seperti itu. Kan
sekarang gini lah, kita bandingkan dengan Jepang ya. Guru dari Korea itu kan Jepang gitu. Jepang itu maju tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 80-an itu maju. Tapi majunya itu sama seperti Korea sekarang. Kerja, kerja, kerja. Bushido, bushido, bushido gitu kan. Ya kalau udah seperti itu akhirnya apa ya? Yang kayak di film Naruto, ayo berjuanglah, kamu pasti bisa dan sebagainya. Ya akhirnya pada tepar, pada meninggal, nggak punya waktu bercengkrama dengan keluarga dan sebagainya. Ya akhirnya mentok di situ stuck. Akhirnya apa? Orang-orang Jepang itu kehilangan generasinya. Tahun 80 ke 90 itu udah habis. Sampai sekarang kalau misalkan Baraya main ke Jepang itu majunya luar biasa. Orang Jepang masih ramah seperti biasanya dan sebagainya, tapi itu hanya sisa-sisa peradaban, sisa-sisa kemajuan. Mereka bersedih, mereka takut karena berhadapan dengan masa depan yang sudah bisa dipastikan bahwa kehidupan mereka akan terus-terusan turun gitu. Jadi kalau misalkan Baraya mau cek sekarang, Jepang itu per bulannya ada 1000 perusahaan yang bangkrut. Dulu kita kenal Toyota, dulu kita kenal Honda, ada Sony, ada apa segala rupa, tapi sekarang semuanya udah mulai dikalahkan. Toyota sudah mulai dikalahkan sama apa mobil-mobil listrik Cina gitu kan, atau misalkan AC Jepang, barang-barang elektronik udah digantikan sama Changhong apa segala rupa. Jepang itu sekarang udah nggak ada apa-apanya gitu. Nah, Korea Selatan itu sama seperti Jepang, mereka mengikuti cara Jepang gitu. Jadi semuanya itu dipaksain kerja apa segala rupa, dan akhirnya mereka tidak memiliki masa depan. Makanya saya ulang di awal pernyataan, ketika misalkan ada sebagian orang-orang Korea Selatan yang mengutuk Indonesia, menjelek-jelekan kita, warna kulitnya, agamanya, ciri fisiknya dan sebagainya, ya saya gak akan sedih Baraya, karena saya justru malah menangisi dan meratapi nasib mereka. Jangan-jangan mereka mengatain seperti itu tuh gara-gara mereka stres dan tertekan gitu. Jadi kalau misalkan orang Arab ngerasisin kita, saya mungkin marah gitu. Tetapi kalau misalkan Korea Selatan, saya cukup tertawa saja. Dan saya yakin siapa orang yang akan tertawa paling akhir dan di atas kuburan siapa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.